Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Zahri, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, pengajar pesisir tengah. Saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran kelas tangkap model 221 pada kelas 6 dan kelas 5 di SDN 116 Krui. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada tokohnya. Ayo dipimpin. Kelas 6 digabung pembelajarannya dengan kelas 5 ya. Berhubung wali kelas 6 tidak hadir sehingga digabung di kelas 5. Untuk pembelajaran kita hari ini kelas 6 pembelajarannya apa? IPS ya. Kelas 5? Ya. Nah, di sini pembelajaran untuk kelas 6 dan kelas 5 sedikit ada persamaan ya, sehingga nanti Bapak jelaskan. Setelah itu nanti kita akan membagi kelompok, kita berdiskusi. Setelah berdiskusi kita mengevaluasi ya. Nah, hari ini kita akan memahami perubahan yang terjadi di alam. Nah, terus untuk kelas 6 memahami gejala alam. Terus mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi ya, yang kita ketahui yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini ada Bapak punya gambar. Nah, apa yang kamu ketahui tentang gambar di sini? Ada bencana alam, angin kencang atau badai. Terus kekeringan ya. Selanjutnya gunung meletus. Selanjutnya banjir dan tanah longsor. Nah, itu salah satu peristiwa alam yang terjadi, baik yang kita secara alami dan disebabkan oleh manusia. Nah, ada yang mengetahui tentang penyebab bencana alam yang terjadi oleh manusia? Banjir, ya, pinter. Apalagi? Ya, tanah longsor. Apalagi? Kekeringan, ya, pinter. Itu salah satu bencana alam yang bisa disebabkan oleh perbuatan manusia. Ya. Nah, ini ada. Nah, contohnya yang disebabkan manusia yang diketahui kalau dia banjir. Ya, membuang sampah sembarangan. Kalau dia disebabkan oleh ya, penebangan pohon yang terus-menerus ya, sehingga pohon tidak bisa menyerap air. Nah, itu pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya kita bagaimana cara mencegah dari banjir tersebut. Nah, kita tidak boleh membuang sampah pada sembarangan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Terus menghemat air agar kita tidak kekeringan atau kehabisan air ya.
Selanjutnya menanam pohon. Apa tujuan menanam pohon? Ya, kita menanam pohon salah satu usaha untuk menghijaukan hutan ya. Karena kalau pohon hijau maka kita tidak akan mengalami kekeringan atau bencana alam. Contohnya tadi tanah longsor, banjir, kekeringan. Nah, itu salah satu peristiwa alam. Coba dibuka untuk kelas 5 halaman 75 bab 9. Di situ ada peristiwa alam yang ada di Indonesia. Yang pertama gempa bumi. Nah, gempa bumi disebabkan oleh alam, bukan oleh manusia ya. Gempa bumi juga terbagi menjadi 3 macam. Ada gempa bumi vulkanik, ada gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi tektonik. Nah, terus ada juga gunung meletus. Nah, pernah lihat gunung meletus? Nah, di dalam TV itu disebabkan karena adanya hawa panas atau gas yang keluar dari dalam perut bumi. Nah, terus lagi peristiwa alam banjir. Nah, itu banjir juga banyak disebabkan oleh tangan manusia. Ya, yang hutannya rusak, membuang sampah sembarangan, itu salah satu penyebab dari banjir. Terus tanah longsor. Nah, kita lihat tanah longsor. Tanah longsor di pegunungan, gunungnya dihabiskan, digundulkan, dibuat lahan pertambangan, dibuat lahan pertanian, sehingga gunungnya gundul. Hujan lebat turun sehingga menyebabkan longsor. Terus angin puting beliung. Ada yang tahu? Itu disebabkan perputaran angin yang kencang dan berkumpul pada satu titik sehingga menimbulkan angin puting beliung. Nah, untuk kelas 5 di sini Bapak ada tugas, nanti dikerjakan secara kelompok ya. Nah, penugasannya untuk kelas 5 yaitu nanti mencari atau mendiskusikan ya, mendiskusikan nanti dibagi kelompok ke satu kelompok 4 orang, nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti mencari tugasnya yaitu mencari nama-nama peristiwa alam, terus cara mencegahnya. Contohnya tadi sudah saya jelaskan, sudah Bapak jelaskan, seperti tanah longsor. Cara mencegahnya tidak menebak ya. Kalau banjir tidak membuat paham ya tugasnya? Selanjutnya kita fokus ke kelas 6 ya. Nah, di kelas 6 ini hari ini tentang peristiwa alam di negara Indonesia. Nah, sama halnya tadi, di sini ada pergantian musim, bentuknya embun, dan peristiwa-peristiwa banjir tadi ya. Nah, itu yang terjadi di alam kita. Sama seperti halnya pembelajaran kelas 5 tadi. Sudah tahu? Pernah lihat tsunami? Nah, pernah lihat di TV ya. Nah, tsunami itu terjadi akibat gelombang besar yang disebabkan naiknya air laut ke daratan sehingga menyebabkan
kebanjiran atau tsunami besar. Nah, pernah lihat kebakaran hutan? Itu disebabkan oleh siapa? Ya, disebabkan oleh manusia. Juga disebabkan oleh alam ya. Karena cuaca panas yang terus-menerus, dia akan menyebabkan dedaunan atau rantingan terbakar. Bisa juga disebabkan oleh manusia. Manusia membuang atau sengaja membakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Nah, di sini untuk kelas 6 ada tugasnya juga, yaitu mencari atau menuliskan nama-nama peristiwa alam yang kamu ketahui ya. Nanti dibagi kelompok sama seperti kelas 5 tadi, dibagi kelompok, nanti kita diskusikan. Paham tugasnya? Sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan kembali tentang materi kita hari ini? Cukup? Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai Pak belum? Sudah didiskusikan? Sudah. Nah, sekarang untuk kelas 5 hasil diskusinya coba dikumpulkan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sudah dikumpulkan semua? Ya. Baik. Bagaimana untuk tugas kelompok kelas 6 sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Sudah mengumpulkan tugasnya semua? Nanti kita koreksi ya. Bagaimana tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Mengenai peristiwa alam sudah tahu semua? Cara mencegah bencana alam banjir bagaimana tadi? Tidak membuang sampah pada tempat sembarangan ya. Kita cegah dengan membuang sampah pada tempat. Terus bagaimana cara pencegahan tanah longsor? Menanam pohon di sekitar kita ya, menghijaukan atau reboisasi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan, nanti dibuka buku cetaknya untuk kelas 5 di halaman 79. Di situ ada latihan. Nanti dikerjakan di rumah ya. Sedangkan untuk kelas 6 dibuka halaman 125. Dari situ ada latihan juga, nanti dikerjakan di rumah bersama teman-temannya untuk pekerjaan rumahnya ya. Bagaimana hari ini? Cukup? Untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.